Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita dapat bersyukur kepada Tuhan di mana pada pagi ini kita boleh ada di tempat ini dengan tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi ini, kita akan bangkit berdiri, kita akan awali dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Di mana kasih-Mu dalam satu minggu ini Tuhan, Engkau telah menolong dan melindungi kami. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau bersekutu di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami, kami mempersembahkan di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Bapa di surga, berkatilah segala ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Segala pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih juga kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan yang belum sempat hadir di tempat ini, kiranya Tuhan Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka Bapa di surga. Biarlah juga melalui ibadah ini nanti Tuhan juga mereka akan berantusias dimanapun dimana saat mereka berada. Tuhan memberkati mereka Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Buat pada pagi ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan yang di surga. Terpujilah Engkau Tuhan, dan segala roh jahat, roh iblis yang selalu mengganggu aktivitas kami, ibadah kami pada pagi ini, kami satu dalam hati kami patahkan hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau jaga di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan Bapa kami di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan nama-Mu hanya dalam nama Yesus yang percaya kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur padamu. Kami mengharapkan pertolongan-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagi kami Bapa, ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semua kita katakan. Ku nyanyi haleluya. Angkat tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, terbuka tadu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Bapa kami Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Sini ku percaya, ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Lagi kita katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh hebat, perkasa, buatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari kita muliakan Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari Bapak Ibu, oh haleluya, oh kami memuliakan nama-Mu Tuhan, oh haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Sehingga pada pagi ini kami boleh memuji Tuhan. Kami rindu juga bergembira di hadapan Tuhan. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hidup kami adalah untuk penyembahan. Hidup kami sepenuhnya kami berikan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kepada Yesus, mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi ini kita boleh memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Berikan salam kiri kanan Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Atau kalau lambangkan tak kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan bersuara bagi Tuhan. Karena situasi corona saat ini kita harus jaga jarak. Amin. Ya, tapi tidak akan terbatas dalam untuk menyembah kita kepada Tuhan. Mari kita akan pujian ini. Tiada berkesudahan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada berkah kasih setiamu Tuhan, selalu ramah bagiku. Hari berganti hari, hari telah kulihat kasih tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan selalu ramah bagiku. Hari telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Ayo sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Mana jempolnya Bapak Ibu? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Masih ada sukacita? Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita akan bergoyang lagi, dahsyat lagi Bapak Ibu. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ayo. Berikan goyang bagi Tuhan. Bahwa kita harus menyatakan bahwa hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. La 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 la, la la ho. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Ya ya ho, la la la. La 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 la, la 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 ho. La 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 ho. Ya ya ho. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa
saudara yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sama Bapak Ibu mana jempolnya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, shalala, shalalalala, shalalalala, ho, haleluya, shalalalala, shalalalala, ho, ya ya ho. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalala, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, ya ya, oh, shalala, shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh, ya ya, oh. Haleluya, puji Tuhan. Bapak silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita tundukkan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami telah bersuka cita. Dan saat ini Tuhan, kami haus akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami boleh Tuhan menanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu yang menjadi yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan nyanyikan lagu pujian ini. Firman-Mu Tuhan berkata kaus. Mari kita akan memberikan persembahan. Firman-Mu berkata bersembah. Haleluya Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bangkit berdiri baik Bapak Ibu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata
kata kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Semua katakan, dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu di tempat maha tinggi, di tengah tanganmu aku berserah. Kau nantikan Yesusku, hanya satu tempat perlindungan kami, hanya satu kekuatan kami, yaitu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami mengangkat tangan kami sebagai tanda bahwa kami tidak mampu, pada saat itu kami mengharapkan pertolongan yang berasal daripada Tuhan Yesus turun atas kami. Oleh sebab itu kami terus mau berserah kepada Tuhan, sehingga tangan-Mu yang penuh kuasa itu Bapa akan senantiasa melindungi menaungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Jamah hati kami, Roh Kudus menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan tertanam, bertumbuh, dan bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua yang mendengarkan video ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena aktivitas ibadah mulai kembali dan tentu saja masih dalam koridor ya pemantauan, dan bahkan untuk kita terus harus tetap berjaga-jaga dan mentaati protokol dari pemerintah dan Departemen Agama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik tema khotbah saya hari ini yaitu pertumbuhan iman masa pandemi.
Kita baca Quran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat 16. Yang sudah dapat, sama-sama kita bacakan 2-3 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, masa pandemi ini kita ketahui bersama bahwa kita semua berada di dalam rumah. Ya, pembatasan aktivitas. Nah, pertanyaannya adalah selama kita berada di rumah dan kita berada di tempat kita masing-masing, apakah kita memanfaatkan waktu kita dengan baik? Apakah kita menggunakan hari-hari kita selama masa pandemi di rumah itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena itu juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau kita selama kita di rumah masa pandemi ini kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik, menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu, memboroskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak penting, maka kita sama saja kurang menghargai waktu. Sebagaimana yang tercatat tadi di dalam kebenaran firman Tuhan Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Artinya pergunakan waktu yang ada berarti secara positif. Oleh sebab itu saya mencatat pertama adalah pergunakan waktu yang ada untuk belajar firman Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selama kita masa pandemi ini, maka kita harus bertumbuh dalam iman. Bagaimana caranya? Kita harus pergunakan waktu belajar firman Tuhan, bukan menghabiskan waktu dengan sia-sia, dengan media. Tapi media juga bisa kita manfaatkan untuk firman Tuhan, amin. Tetapi kalau kita habiskan hanya untuk hiburan semata-mata, hiburan ini, waduh ini berbahaya ya. Nonton sinetron, nonton di video, nonton artinya acara-acara hiburan-hiburan saja terus menerus. Memang tidak dilarang Bapak Ibu, tetapi kalau itu lebih banyak ya daripada kita menonton YouTube misalnya firman Tuhan gitu kan. Karena ada begitu banyak di YouTube firman Tuhan. Kita bisa menggunakannya dengan baik. Ya. Tetapi kalau kita gunakan misalnya YouTube ya, nonton film Korea gitu kan. Wah, kita babat habis dari pagi sampai sore, habis itu malam sampai pagi terus. Wah, ini kita namanya tidak menggunakan waktu dengan baik. Ada juga orang memanfaatkan waktunya dengan TikTok-TikTokan gitu. Waduh, sampai pegel encok pinggangnya gitu. Nah, kalau kita gunakan waktu hanya TikTok terus, TikTok gitu kan, apa gunanya saudara? Nggak ada gunanya, ya. Dan itu hanya orang lihat ya lucu ya, hanya lucu saja, habis itu selesai. Tidak membawa dampak bagi pertumbuhan iman, nggak ada manfaatnya bagi pertumbuhan iman. Tetapi masalahnya adalah zaman sekarang orang memang lebih suka yang tidak bermanfaat bagi iman. Ini penyakit kita bersama, amin. Ini penyakit kita. Kalau kita nonton TikTok bisa 10 jam, 20 jam terus kayaknya lucu, seneng terus. Tapi dengar firman Tuhan di YouTube baru 5 menit aja udah ngantuk gitu kan. Penyakit bersama. Ini kita harus koreksi. Saudara, apakah kita benar-benar selama pandemi ini kita gunakan untuk belajar firman Tuhan, media yang ada? Ini semua lagu TikTok itu, waduh, yang nggak pernah buat TikTok juga jadi TikTokan gitu kan. Ya nggak apa-apa sekali-sekali menghibur diri kan, nggak apa-apa karena kita masih hidup di dalam dunia yang memang iya. Tetapi kalau kita habiskan waktu, ini pemborosan waktu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah bagi rohani kita, bagi iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita, mumpung ini juga belum aktif benar secara full, secara penuh, teruslah belajar firman Tuhan. Bisa lewat Alkitab kita yang kita pegang. Namun bisa juga lewat video-video YouTube yang ada, termasuk video YouTube GKB, kita dengarkan firman Tuhan tanpa jemu-jemu. Dan ada begitu banyak juga video YouTube kebenaran firman Tuhan yang sering di-share, yang bisa membantu kita dalam pertumbuhan iman kita. Amin. Jangan boroskan waktu kita
untuk hal yang sia-sia. Ini penting dicatat, saudara. Waktu pandemi ini, ya saya bersyukur, ya, saya mencoba untuk ya mengoret-oret lagu, gitu kan. Nggak mengoret juga sih, karena langsung saya mainkan gitar aja gitu. Entah kenapa bangun pagi, ya selesai doa, gitu kan, doa, saya ambil gitar, saya kok ada semacam pingin nyanyi gitu. Dan puji Tuhan ada satu lagu, ya sudah saya buat, nanti kita akan nyanyikan bersama. Amin. Kiranya menjadi berkat, ya. Jadi masa pandemi ini kita harus kreatif menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini kita harus introspeksi. Ya, dan saya mengajak kita semua selagi masih belum aktif secara full, teruslah kita menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan media-media yang berbau firman Tuhan, yang membangun iman kita, bukan memboroskan waktu. Amin. Yang pertama agar kita bertumbuh, ya, secara iman dalam iman kita masa pandemi ini adalah gunakan waktu dengan baik-baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Bagi siapa, Bapak Ibu? Bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita tahu bersama masa pandemi ini bahwa kita mengalami hal-hal yang sama, agak kesulitan ya. Tetapi ketika kita sadar bahwa situasi ini pun Allah turut bekerja, maka kita sadar bahwa ketika Dia bekerja, maka Dia pasti bekerja untuk orang yang mengasihi Dia. Amin. Allah terus bekerja bagi kita yang mengasihi Yesus. Ini jangan dilupakan, Bapak Ibu. Saya selalu tegaskan bahwa masalah kita sama, ya. Apa yang kita hadapi sama dengan dunia, tetapi yang membedakannya apa? Bahwa Allah bekerja bagi orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memelihara kita. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita adalah domba milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Bagaimanapun, apapun yang kita hadapi, maka Tuhan Yesus adalah gembala kita yang akan memelihara kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus, terlebih apalagi Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Ini iman kita, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi situasi sekarang ini, maka kita sadar sepenuhnya dengan iman bahwa Dia terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Dia terus bekerja, saudara. Ini menegaskan aktifnya Tuhan kita itu. Dia tidak pernah tinggal diam. Betapa Dia terus bekerja, berkarya bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Wow, kalau kita semakin menyadari ini, maka semakin kita tadi seperti lagu tadi katakan apa? Ku mengangkat tanganku Tuhan sebagai tanda ku tak mampu. Disitulah tanganmu bekerja, kuasamu bekerja. Amin. Tuhan Yesus itu selalu bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, serahkanlah seluruh hidupmu, serahkan seluruh khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang akan mengendalikan hidup kita. Dia yang akan menggembalakan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kami mau bersaksi bahwa setiap bulan Juni, ya, setiap bulan Juni itu Bapak Ibu, kami selalu bergumul untuk kontrakan STT asrama. Tahun lalu
Itu tepat ulang tahun saya tanggal 8, kami pindah ruko. Bayangkan ulang tahun pindah ruko ya. Bukan ruko yang pindah ya, tetapi barang-barangnya. Bayangkan itu bukan hanya barang satu keluarga saya, saudara. Itu semua mahasiswa, itu semua pindah sama-sama pas ulang tahun saya. Ya. Jadi mahasiswa meledek saya, Pak, setiap tanggal ulang tahun Bapak, siap-siap kita pindah ruko. Aduh, saya bilang, kasihan juga saya bilang. Masa ini hadiahnya ini ya, hadiah dari Tuhan ini, saya bilang. Dan puji Tuhan kemarin juga begitu, saudara. Ya, aduh Tuhan udah tanggal 8. Saya sebenarnya sudah begini juga, tetapi saya ajak terus kita berdoa. Yang pertama agar apa? Yang pemilik ruko itu tetap mau masih mengontrakkannya bagi kita. Kita harus jujur, kalau kita cari sekarang itu sulit sekali Bapak Ibu. Ya, kita berdoa itu. Demikian juga kita berdoa untuk dana. Waduh. Ya, kita juga berdoa untuk akreditasi. Banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Jadi ini penuh rasanya ini ya. Pergumulan banyak banget sebenarnya saudara, banyak banget. Tetapi kita perlu terus berdoa dan kita terus mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah bekerja. Allah memelihara kita. Dan puji Tuhan, Bapak yang dikasihi Tuhan, kami STT Hagas Mission Jakarta seluruhnya keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Gereja GKI Bukit Kemuliaan bersama Bapak Gembala Pendeta Paulus yang telah ya memberikan bantuan kepada STT. Dan puji Tuhan kita kemarin telah melunasi kontrakan ruko, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur, itu merupakan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami melihat Tuhan itu terus bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasanya lagi. Malamnya ya, saya langsung WA pemilik ruko. Shalom Ci, puji Tuhan Ci. Ya, besok rencana kami akan membayar kontrakan ruko Ci. Ya, mohon dikirim nomor rekeningnya Ci ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, cincinya balas. Emang masih ada anak-anak Pak di ruko Pak? Masih ada Ci, setengah. Yang setengahnya lagi kita ungsikan ke keluarga mereka masing-masing. Karena kemarin masa pandemi itu ya udah kita ungsikan sebagian yang ada keluarganya di Jabodetabek. Tapi sebagian besar masih ada 35-an ya. Masih ada di asrama. Oh, masih ada ya Pak ya? Terus gimana perkuliahannya Pak? Ya puji Tuhan lewat Zoom Ci. Oh iya. Terus gimana dong Pak? Kok bisa bayar uang kontrakan ya Pak ya? Kan ini masa sulit sekarang Pak. Nah gitu. Bisa bayar kontrakan Pak. Apalagi mahasiswanya kan ya kita ketahui bersama begitu ya Pak ya. Artinya ya advice untuk ke STT kan sebenarnya belum Pak. Ya memang begitu Ci. Kenapa sih Pak? Kita rindu untuk mencetak hamba Tuhan Ci. Itu kerinduan kita. Mencetak hamba Tuhan benar-benar mereka kelak nanti menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Oh gitu Pak ya. Ya sudah Pak, tunggu deh Pak ya. Nanti saya WA lagi. Saya tunggu. Wah, dapat di WA lagi. Saya takut juga. Jangan-jangan, maaf Pak, nggak dikontrakin lagi. Aduh, saya tunggu malam itu. Sampai jam 11 nggak dibalas juga. Wah, udahlah saya bilang. Tunggu besok paginya Pak. Saya WA lagi, Shalom Ci. Ini saya mau transfer uang pokoknya ya Ci ya. Belum dibalas, saya lihat belum lagi Bang. Dari belum balas lagi. Ya, tiba-tiba saya ada aktivitas yang lain, waktu saya baca WA, oh, udah masuk. Ini berita apa ini kan? Wah, saya baca, Pak, ya semalam itu saya diskusi dengan Kohalin, suami saya Pak. Karena kami lihat ini untuk melayani Tuhan, ruko itu untuk pelayanan Tuhan. Kami kasih diskon 10 juta Pak. Waduh, haleluya. Nah ini namanya mujizat Tuhan, ini namanya pemeliharaan Tuhan. Waduh, puji Tuhan, saya bilang, aduh, tidak pernah terpikirkan oleh kami juga. Itu luar biasa karya Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan, ya benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Aduh, puji Tuhan, pagi-pagi saya panggil Liu. Jadi Liu, saya bilang, iya Pak. Saya ceritakan, wah, puji Tuhan ya Pak. Iya, kita harus mempersiapkan ya fasilitas sarana prasarana kita untuk akreditasi teologi, belum lagi akreditasi institusi. Oh iya ya Pak ya, iya. Jadi ini kita harus beli buku kita masih sangat terbatas. Oh iya Pak, kita harus ini. Waduh, kami mengucap syukur. Jadi ada begitu banyak hal yang tidak pernah kita duga. Tetapi karena kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus itu bekerja bagi kita.
dan jangan pernah khawatir. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Ya, bisa ditampilkan? Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam masa pandemi mengucap syukur, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi-pagi bangun mengucap syukur, angkat tangan memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan keluar kata bersungut-sungut, jangan. Mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Situasinya memang begini, mengucap syukur, Tuhan kami yakin dan percaya bahwa Engkau sungguh baik. Ya, rancanganmu bagi kami yang terbaik. Oleh sebab itu karena kami tahu rancanganmu yang terbaik, apapun yang kami alami saat ini, kami mau mengucap syukur. Yang penting itu bukan karena dosa kita, kejahatan kita. Kalau kejahatan dosa kita, maka kita jangan mengucap syukur. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Tetapi memang karena situasi ini sama dialami oleh semua orang tanpa terkecuali, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Pagi-pagi berdoa, mengucap syukur. Kita mengangkat pujian semuanya, ya kan? Sehingga apa? Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kita tahu apa yang ada pada kita saat ini. Meskipun situasi-situasi yang sulit begini, maka ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita tahu ya bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini sangat penting. Sehingga kalaupun kita dapur kita sedang, maaf ya, situasi yang sangat krisis sekalipun, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya kan? Pada akhir-akhir ini juga kami mengalami, puji Tuhan, itu beras banyak. Nah, memang keluarga-keluarga mungkin ada banyak beras karena bantuan-bantuan. Kami banyak beras Bapak Ibu, tapi belanja nggak ada gitu kan. Iya, ini situasinya unik juga ini ya. Sekarang dari pemerintah, dari siapa, ada bantuan beras, tapi uang belanja nggak ada. Apa yang dilakukan? Mengucap syukur, ya kan? Bahkan kami berpikir begini, lebih baik beli token listrik daripada belanja lauk. Nah, yang penting kita bisa makan nasi selesai. Mengucap syukur. Ini yang saya katakan selalu bahwa Ibu yang kasih Tuhan, bahwa benar-benar kita hidup anak Tuhan tidak bergantung apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tidak. Mengucap syukur itu harus benar-benar lahir dari iman dan bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu menantangkan kebaikan kepada kita, sehingga apa yang situasi apapun yang kita alami, kita pasti dapat mengucap syukur. Kalau kita tidak dapat mengucap syukur, itu bisa saja kita nanti mengutuki Tuhan. Mengutuk Tuhan, menyalahi orang lain, mencari kambing putih, kambing hitam gitu kan, mencari siapa yang salah, mencari ini, dan ini nggak pernah selesai saudara. Tapi ketika kita tahu dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, selesai. Amin? Selesai. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan itu selesai, benar-benar hati kita, iman kita plong. Dan kita tidak ada beban sama sekali sehingga kita berjalan berat. Inilah saya teringat kepada Tuhan Yesus. Firman yang Tuhan Yesus berkata gini, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita memanfaatkan waktu kita masa-masa ini, kita semakin bertumbuh dalam iman kita. Belajar firman Tuhan terus menerus, mencintai Tuhan, mencari wajah Tuhan terus menerus. Kita bertumbuh dalam iman. Saya yakin dan percaya ketika kita memahami bahwa Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita bertumbuh dalam iman kita. Saya yakin dan percaya ketika kita tahu rancangan Tuhan yang terbaik, maka kita dapat mengucap syukur. Pagi-pagi setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kita tidak terpola kepada masalah kita, tetapi kita terpaku kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menaikkan pujian dan syukur kita setiap hari kepada Tuhan. Amin. Sehingga dalam kehidupan kita semakin mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang masa pandemi tadi yang saya katakan. Saya mencoba-coba untuk membuatnya dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan. Kiranya lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Judul lagu ini adalah Serupa dengan Tuhan Yesus. Judul lagunya Serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus, murni di hadapan-Mu Bapa. Kami mau serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup kami Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari katakan, ku persembahkan seluruh hidupku. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan murni di hadapan-Mu untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku persembahkan Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan murni di hadapan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak mau serupa dengan dunia. Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa-Ku. Kita nyanyikan dari awal Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita katakan, ku persembahkan seluruh hidupku. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan murni di hadapan-Mu untuk kemuliaan. Katakan, ku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak mau serupa dengan dunia. Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa-Ku. Ku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Ku tak mau serupa dengan dunia. Pembaruan budi terjadi di hidupku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan Bapa-Ku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan tiba saatnya kita juga akan memberikan persembahan yang kedua kali. Kita akan nyanyikan lagu pujian ini, Allah itu baik.
Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik bagiku. Tujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama kata kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan hanya. Ajaiblah kau Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan Allah kita. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semua kita katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa-Mu Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas persembahannya. Dan saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri pada siang ini. Mari kita akan nyanyikan lagu pujian ini. Sebab Kau besar Bapa kami yang di surga. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Semua kalian kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga di pagi siang hari ini kami boleh beribadah, kami boleh datang menaikkan ucapan syukur kami
atas kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap penyembahan kami, pujian kami boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun ada faedah, ada gunanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan di tempat ini yang mengambil bagian, baik worship leader, singers, pemain musik, multimedia, maupun para hamba-Mu yang lain mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, Engkau Tuhan pertajam setiap talenta kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan kami Bapa, sehingga boleh menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Paulus, yang telah Tuhan pakai selama ini untuk menjadi gembala bagi kami di tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati pelayanan, penggembalaan Engkau berkati. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oleh karena itu Bapa, Kau terus berikan semangat kepada hamba-Mu, kekuatan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Bahkan keluarganya Tuhan Engkau berkati, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang menjadi teladan di tengah-tengah keluarga yang lain Pak. Bahkan kami berdoa buat keluarga Pak Junior Nathan Silalahi Bapak, selaku wakil gembala sidang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan dalam setiap pergumulan, Engkau Tuhan yang selalu bekerja, Engkau Tuhan yang mendengarkan, dan Engkau Tuhan yang menjawab setiap seruan doa hamba-Mu Bapa. Terlebih Tuhan dalam visi misi program yang ada, kiranya Tuhan memampukan hamba-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh terlaksana dengan baik. Bahkan keluarganya Engkau berkati menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan Engkau berkati supaya tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang telah memberikan waktunya untuk beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, Engkau Tuhan terus melindungi jemaat-jemaat-Mu, supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jemaat-jemaat-Mu yang masih belum bergabung bersama kami di tempat ini, jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya bahwa Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup mengangkat dan menyembuhkan setiap penyakit mereka. Tetapi jika mereka dalam keadaan berbeban berat, Kau berikan kelegaan bagi mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersuka cita karena ada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat setiap program gereja, biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan keberadaan gereja di tempat ini, biarlah boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kau berkati sekeliling kami Tuhan. Bahkan Engkau berkati RT RW satpam yang ada Tuhan. Engkau terus pakai mereka untuk menjadi sarana keamanan di tempat ini Bapa. Bahkan kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang melawat bangsa kami, sehingga Tuhan COVID-19 boleh terselesaikan Bapa, boleh berlalu karena Engkau Tuhan yang kami andalkan, Engkau Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang, kami rindu diberkati oleh hamba-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, di mana yang terus berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini. Dengan berbagai hikmat Tuhan tolong berikan kepada pemimpin kami, presiden kami, agar segala upaya usaha yang dilakukannya akan mengeluarkan dampak dan membawa suatu dampak positif demi kemajuan untuk bangsa dan negara ini ke depan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah lewat setiap badan-badan dan
semua pihak-pihak, bahkan setiap instansi yang berkaitan dengan virus corona. Biarlah Tuhan tolong agar mereka semua boleh tetap kuat sehat dalam menangani kasus ini. Kami berdoa untuk Unair Surabaya dengan gugus tugas dan tim dokter yang sudah menemukan vaksin dan obat dan akan didaftarkan di WHO. Obat ini, vaksin ini akan menjadi vaksin pertama untuk menangani virus corona, bukan skala nasional tapi internasional. Kami bersyukur karena semuanya itu Tuhan beri hikmat kepada orang-orang yang diberikan kapasitas untuk menyelidiki, untuk menemukan obat tersebut. Dan kami bersyukur biarlah segala sesuatunya Tuhan perlancar, dan supaya dampak positif dari serangan virus ini akan mengalami pengurangan dan penurunan, dan penyembuhan akan semakin bertambah, bahkan yang meninggal pun akan semakin berkurang. Dan Tuhan juga memberkati rumah sakit khusus yang baru didirikan oleh Ahok ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh membawa dampak yang sangat luar biasa supaya Indonesia segera keluar dari permasalahan virus yang ada. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur. Nah, sekali lagi kami berdoa untuk umat Tuhan yang masih juga ragu, khawatir dalam mengikuti ibadah, supaya di hari-hari yang akan datang berikan roh keperkasaan agar mereka diberikan iman dan kepercayaan untuk mereka boleh hadir dalam ibadah bersama yang kami adakan setiap minggu. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya sebentar kami akan pulang. Jemaat Tuhan arahkan hati dan tangan kembali pulang. Jalankan semua aktivitas sosial kehidupanmu dalam setiap hari dalam status new normal, dan jaga kesehatan dan ketaatan. Jalankan usaha dan pekerjaannya dan pelayanannya dengan iman dan percaya, tanggung jawab, disiplin, dan semuanya akan menjadi berkat dalam kehidupan kalian semua. Dan akhirnya biarlah kita pulang untuk menerima berkat kasih karunia, anugerah daripada Allah Bapa di surga, damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Penolong yang telah menyertai kita sekalian dari saat ini hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam kemuliaannya. Kita semua diberkati oleh Tuhan bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.